Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca situasi asmara tertanggal 14 hingga 21 bulan Juni 2023 bagi Sun, Moon, Rising ataupun Venus yang berada di Capricorn. Sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca energi Capricorn, kebacanya energi pasangan Capricorn dalam kehidupan nyata. Dan yang paling penting, berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Capricorn dengan pasangannya. Ada Knight of Swords, posisinya reversal di situ. Ada The Fool, kemudian ada The Sun, oke. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords dan di situ ada energi dari The Tower. Wah, ini pasangannya Capricorn ini lumayan keras nih ya. Pribadi orangnya, apalagi untuk saat sekarang ini ketika menghadapi relationship dengan Capricorn. Jadi di sini akan selalu melihat dan mencari-cari hal-hal negatif. Bahkan mungkin di situ itu dia akan dia akan menjadi pribadi yang kayaknya kalau nggak bikin suasana panas itu tuh dia nggak bahagia, pengennya itu tuh ngegas aja bawaannya. Jadi ada saja nanti yang salah yang dia lihat dari Capricorn ini. Walaupun mungkin ada benarnya juga gitu ya, bahwa ada sebuah peristiwa dari perjalanan hubungan dia dengan Capricorn ini yang itu mungkin menyakiti dia, yang itu mungkin melukai dirinya gitu ya. Sehingga itu memori-memori tentang hal-hal sakit tetap terbawa hingga saat ini gitu loh, hingga sampai sekarang. Di antara untuk pilihan melakukan satu tindakan yang bikin bahagia bersama, lebih cenderung dia akan udahlah, ngapain juga bikin dia bahagia, nggak usah juga diajarin diri ini tuh untuk berbahagia dengan dia gitu ya. Jadi dipilihkan sajalah tindakan-tindakan yang kayak bikin suasana tuh jauh dari kata-kata harmonis gitu ya. Ini kalau hubungannya sudah berjalan untuk sekian waktu. Namun jika hubungan ini ceritanya masih hubungan baru-baru, mari lihat ada bisa kemungkinan besar ini ya, pasangannya Capricorn ini dia belum lagi menjujuri dirinya dia sebenarnya mau ngapain dia di dalam relationship dengan Capricorn ini. Gitu ya. Ini bisa jadi seseorang yang sudah tidak tahu lagi itu apa artinya cinta, sudah tidak tahu lagi di situ itu apa artinya kasih sayang gitu ya. Mungkin ya karena akumulasi peristiwa-peristiwa yang pahit dalam hidupnya dia, sehingga ada kepesimisan untuk melihat adanya bahagia di dalam hal mencintai. Sehingga di sini bisa orangnya itu tuh apa itu cinta-cinta, nggak ada, itu bullshit itu semua. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi dia akan menganggap remeh, bahkan dia akan bisa aja ya menghina gitu ya kalau orang bicara tentang cinta gitu loh. Jadi karena apa yang menjadi pengalamannya dia tuh kan gak enak ya, pernah menyayangi seseorang dengan tulus, tapi kemudian seseorang itu nyakitin dirinya gitu ya. Sehingga di sini dia hanya akan bisa mencari korban untuk membalaskan dendamnya dia. Ada yang kayak gitu ya. Jadi kayak si A yang melakukan kesalahan, tapi dia akan terhubung dengan B, C, D gitu ya. Dia akan berhubungan dengan orang-orang lain. Itu untuk melampiaskan unek-uneknya dia, untuk melampiaskan kekesalannya dia. Jadi dia bisa deket sama seseorang untuk PHP-in seseorang gitu ya. Atau dia bisa dekat dengan seseorang
Tapi dia tidak berniat tuh untuk ngebangun hubungan yang dalam, yang intens, yang intim dengan orang-orang baru ini. Tidak, gitu loh. Jadi kayak ada rasa kepuasan gitu ya, ada rasa kelegaan gitu. Kalau misalnya bisa membuat seseorang tuh nyaman dengan dia, tapi kemudian dia tinggalkan, di situ ada rasa kepuasan gitu ya, ego di situ yang puas. Namun di situ kalau dikuak lebih dalam lagi, pasti nuraninya dia sedang menjerit itu, sedang bilang bahwa aku pun sebenarnya tidak mau melakukan hal seperti ini. Cuman kok kayaknya ini salah satu bentuk pelampiasan gitu ya, pelampiasan emosi yang ditekan selama ini. Nah gitu. Jadi ini orangnya nggak yang terlalu make perasaan ketika melakukan apapun, jadi bisa kayak cenderung terlihat dia ini orangnya agak kejam gitu ya, agak culas gitu, terutama dalam menghadapi Capricorn ini gitu ya. Bisa aja dia ini banyak aktingnya, di dalam tuh dia merendahkan gitu ya, di dalam itu dia bisa kayak merasa muak, kayak merasa jijik, tapi secara tindakan mau berpura-pura seperti kayak wah aku bahagia kok, membuat kamu bahagia, padahal sebenarnya ada siksaan di dalam dirinya dia ketika membuat Capricorn ini merasa happy gitu ya. Jadi kok rasa-rasanya bisa ini untuk kadang-kadang gitu ya, ini kayak muak kalau atau benci atau bisa marah tuh kalau melihat ada kehidupan orang yang bahagia di luar sana gitu ya, kayak ngerasa kehidupan itu tidak adil bagi dirinya dia gitu-gitulah. Jadi kalau Mari bilang kemanapun dia melangkah dengan energi seperti ini bisa kayak cenderung akan bikin masalah gitu ya. Jadi pahit banget. Jadi kalaupun dia di situ tuh tidak terniat di dalam dirinya dia untuk menyakiti siapapun, namun di situ dia hanya akan menyiksa diri dia sendiri. Ini ibaratnya barusan ada Mari lihat ada meme ya. Meme itu gambarnya ada wanita yang terlukai oleh seseorang, terus dia memasukkan hati dia yang terluka itu di dalam sebuah box gitu loh. Jadi tidak akan lagi dia mencintai, menyayangi seseorang seperti dia mencintai dan menyayangi seorang makhluk yang nyakitin dia itu gitu loh. Jadi akhirnya ini bisa seperti hidup aja, ngejalanin hidup, tapi dalam menjalani hidup itu tuh sebisa mungkin dia nggak akan pakai emosi gitu loh. Dia akan berusaha untuk memperkuat diri dia sendiri, dia takut disakiti, dia takut untuk dikecewakan kembali. Jadi akhirnya dia memandang hidup itu tuh keras. Hidup itu pahit gitu ya. Hidup itu pahit. Jadi sehingga dia akan lari dari menjalani hidup itu secara alamiah. Sebisa mungkin dia akan kontrol hidup itu seperti apa gitu ya. Jadi ini bisa orangnya tuh cenderung tegang gitu ya, cenderung tegang dalam menghadapin hidup di sana ya. Iya, cenderung tegang dalam menghadapin hidup. Apalagi tadi kalau dia menganggap bahwa pelaku utama dari sakit hatinya dia adalah Capricorn ini bisa aja dalam koneksinya sering ribut ini ya, sering ribut di sini, sering ribut atau ini bisa juga, itu kan model dari konflik itu kan nggak yang harus suara tuh kencang-kencang terus ya. Itu kan ada beberapa orang tuh memilih ributnya tuh dengan cara ngediamin, saling blokir gitu, ya kan? Nah, bisa di situ secara komunikasi ini sedang tidak sehat gitu ya. Walaupun mungkin ini ceritanya rumah tangga, tapi secara komunikasi ini tidak sehat. Jadi sering sekali entah itu saling bergantian untuk menyakiti pada akhirnya gitu ya. Yang tadinya dia korban, dia bisa mengambil peran korban sekaligus pelaku. Nah, modelnya kayak gitu.
Jadi kayak ada tindakan seperti mau balas-balasan di sana ya. Namun di sini kalau mari lihat energinya Capricorn, mungkin Capricorn ini dia kayak yang, ya aku pernah nyakitin kamu, bahkan mungkin aku nyakitin kamu berulang-ulang gitu ya. Itu karena aku tuh sedang tidak merasa mood dengan kamu gitu. Apalagi belakangan hari ini, rasa-rasanya apa yang kamu tawarkan ke aku tuh itu kayak bukan itu yang aku mau gitu ya. Jadi seperti seseorang yang merasa bahwa dia tuh sedang tidak bahagia dengan pasangannya itu ya, ini Capricornnya. Dia sedang tidak merasa bahagia dengan pasangannya. Walaupun dia tahu bahwa pasangannya ini tuh pernah sepertinya mencoba untuk menyenangkan hatinya gitu ya, melegakan pikirannya. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu sweet, sebenarnya itu baik gitu ya. Tapi kok kayaknya nggak ada rasa bahagia ketika menerima apapun yang diberikan oleh si pasangan ini. Walaupun Capricorn tuh kayak ngelihat tadi, iya sih positif sih apa yang dia buat, baik sih apa yang dia lakukan. Tapi aku kayak ngerasa nggak sreg kayak gitu loh. Aku ngerasa nggak sreg, aku kayak ngerasa bahwa masaku dengan dia sebenarnya ini sudah selesai. Ini kalau hubungannya sudah lama ya. Masaku dengan dia ini tuh masa yang sudah selesai. Gitu. Jadi kayak sudah terasa hambar relationship ini. Sudah terasa menjemukan koneksi hubungan dengan si dia ini. Sehingga aku tuh nggak bisa ngebohongin dirinya aku. Gitu ya. Aku rasa-rasanya itu kayak kepingin menyudahi dengan dia atau membuat batasan antara diriku dengan dia. Aku nampaknya punya kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dirinya. Gitu ya. Memang aku tuh tidak berencana untuk terus-menerus menyakiti dia gitu ya. Tapi aku tahu langkah-langkahku untuk memilih hidup seperti apa yang mau aku jalani, ini pasti akan mendapatkan penolakan dari dia sebagai pasanganku. Nah, kayak gitu. Ya. Mendapatkan penolakan di sana. Nah, namun akan berbeda ceritanya apabila koneksi ini masih koneksi baru-baru. Kalau koneksi baru-baru ya namanya baru-baru ya. Namanya baru-baru. Nah, ini bisa memang energinya Capricorn. Ada yang seperti masuk dalam hubungan baru karena dasar kecewa ya dengan hubungan yang lama. Jadi berjumpalah dengan si dia yang baru ini dalam upaya untuk membantu dia biar healing gitu ya, biar dia tersembuhkan dari masa lalu. Karena di sini energi Capricorn yang mari tarik ini sebenarnya memang aku butuh cinta yang sebanyak-banyaknya untuk saat ini gitu ya. Aku butuh kasih sayang yang sebanyak-banyaknya. Jadi ada kebutuhan untuk healing gitu ya, dibantu oleh si pasangannya ini. Namun Capricorn mana tahu ada yang melihat video ini yang nampaknya resonate dengan pembacaan, yaitu mau meninggalkan masa lalu, hubungan yang pahit di masa lalu untuk masuk ke hubungan yang baru dengan niatan biar bisa melepaskan diri dari kisah lama. Hentikan langkahmu. Hentikan langkahmu ya Capricorn ya. Karena kalau kamu mengharapkan sebanyak-banyaknya cinta kasih sayang datang dari orang baru ini, bisa jadi kamu akan menambahkan kekecewaan dan kepesimisannya kamu untuk urusan cinta. Sembuhkanlah dirinya kamu sendiri tanpa kamu berharap kamu akan disembuhkan oleh orang lain. Karena kebetulan orang yang kamu pilih ini, atau kebetulan dia yang hadir saat ini dalam hidupnya kamu, saya rasa dia bukanlah dokter cinta. Dia bukan dokter cinta. Gitu ya. Dia nggak akan bisa ngasih kamu kestabilan. Gitu. Bahkan dia bisa merobek-robek hatimu jauh lebih
daripada manusia kemarin. Pelaku kemarin itu gitu. Jadi bisa orang baru ini tuh kasih double derita baginya kamu. Belum pas dia kalau kamu jadikan sebagai pengganti asmaramu, pengobat luka batinmu ya, belum pas. Kayak gitu. Hanya akan ada nanti tuh kekecewaan yang datang bagi kamu. Gitu ya, apalagi kalau ini hubungannya baru terlalu dini dan orang ini juga kok kayaknya tidak punya minat ya. Lah orang dia pun lagi terluka. Ini pun orang terluka, mungkin dia bisa bilang, enggak aku udah sehat kok, aku udah sembuh kok. Belum. Karena ini niatan-niatan untuk menghancurkan apa yang ditawarkan baik untuk dia tuh, itu lebih besar energinya. Nah di sana ya akan mencari-cari cara-cara untuk bebas, untuk lepas. Nah seperti itu. Itu dia energinya. Bahkan mungkin tadi untuk yang lebih sadisnya, bisa dia ini mencari korban agar ada orang lain tuh yang merasakan kepedihan seperti apa yang dia rasakan. Nah gitu, jadi berbagi kesusahan ini ya, modal dari seseorang yang hadir dalam hidupnya Capricorn untuk saat ini. Nah di sana, jadi kalau untuk hubungan baru, niatan baru di situ, tapi niatan barunya kok kayaknya bertolak belakang ya dengan apa nanti yang akan hadir gitu. Kalau hubungan lama ada rasa bosan, ada rasa yang tidak terpuaskan oleh Capricorn, oleh pasangan ya, yang dirasakan oleh Capricorn ini ingin mengakhiri di situ tuh ada, atau mungkin ingin membangun hidup baru gitu ya, tetap berstatus suami, tetap berstatus istri gitu ya, tetapi cara ngejalaninnya itu tuh kayak lebih mau mementingkan kebahagiaan Capricorn sendiri. Nah di situ kalau mari lihat gara-gara apa ya, gara-gara barangkali ya melihat juga ya makin kesini energi pasangan tuh kok rasa-rasanya makin tidak enak. Jadi daripada terus-terusan baku hantam, saling balas-balasan, menyakiti di situ, jadi lebih bagus fokus aja kepada diri sendiri. Nah gitu ya niatannya Capricorn. Fokus aja pada diri sendiri, fokus aja ngebangun hidup seperti apa yang mau dibangun. Namun niatan Capricorn untuk membatasi diri dengan si pasangan, itu ibaratnya kayak membangunkan singa yang lagi mengagresifkan, bukan membangunkan ya, tapi mengagresifkan singa yang lagi ngamuk gitu lah, semakin mengagresifkan. Nah gitu ya, karena pilihan-pilihannya Capricorn untuk ngejalanin hidup yang dimana di situ akan ada jarak dengan si pasangan, ini akan bikin si pasangan merasa terbuang, merasa tercampakkan, dan nampak-nampaknya bisa ada niatan untuk membalas dendam gitu ya. Jadi kayak, oh kamu mau menjauh dari aku, udah deh, aku main hajar bleh aja sama kamu. Tapi di mana nanti hajar blehnya itu tuh aku pastikan akan ada rasa berat yang kamu akan tanggung nanti dari tindakannya aku. Gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Berikut ada energi dari Gemini di situ. Hadir energi dari Leo. Kemudian hadir energi dari Libra di sana ya. Oke, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu kamu pahami. Saya sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.